Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kerja onlineku ya. Oke, setelah kemarin ya kita sempat membahas tentang perbandingan agregator musik berbayar antara Lender vs TuneCore ya. Dan karena ada yang komen, "Bang, coba bandingin sama DistroKid, Bang. Bagusan mana?" gitu. Karena kata mereka kalau TuneCore itu emang nggak support dengan musik-musik AI ya. Jadi musik AI itu semua ditolak kalau di TuneCore ya. Tapi kalau di Lender tuh selama ini pengalaman gua nggak ada masalah sih upload musik AI ya, nggak ada masalah. Dan kalau di DistroKid katanya support juga untuk musik-musik AI ya. Jadi mereka juga menerima musik AI. Jadi dia ingin melihat bagaimana perbandingannya antara Lender dan DistroKid ini, bagusan mana gitu ya. Worth it mana lah kalau dari segi harga dan fitur ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, share, dan subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita ke intronya. Nah, oke ya, langsung saja kita to the point ya. Kita akan pergi ke bagian DistroKid ini ya. Sudah saya buka di sini antara Lender vs DistroKid. Untuk DistroKid sendiri dia juga memiliki tiga buah menu ya, atau tiga buah paket ya untuk layanan mereka. Yang paling murah adalah Musician ya. Ini $2,08 per bulan, atau kalau di 1 tahun itu ya dibulatkan itu sekitar 24,99 per tahun ya. Anggap saja 25, jadi harganya itu sekitar $25 per tahun. Ini untuk paket paling murah milik mereka ya. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 421.000 atau 400 ribuan lah ya. Dan ini ya tanpa ada potongan sama sekali intinya. Nah, kalau perbandingan Lender itu dia paling murah adalah 375.000 per tahun. Dan ini kalau kalian mendaftar Lender menggunakan link referral akan dapat potongan lagi 20%. Untuk link referralnya gimana, Bang? Kalian bisa menggunakan link referral gue yang ada di bawah di deskripsi kalau kalian ingin. Tapi kalau kalian pengen pakai link referral orang lain ya silahkan. Intinya usahakan pakai link referral agar kalian mendapatkan potongan lagi 20% ya. Tapi kalau kalian nggak pengen pakai link referral, kalian akan membayar penuh sebesar 375.000. Dan ini lebih murah daripada DistroKid. Ini poin pertama ya. Lalu paket yang kedua mereka adalah Musician Plus ya. Dan sekitar $44,99 per tahun, atau sekitar 45. Kalau kita total $45 itu sekitar 758.000 per tahun. Sedangkan kalau di Lender itu ada yang namanya Distribution Pro, itu sekitar 700.000 per tahun untuk normalnya. Dan kalau kalian menggunakan link referral bakalan dipotong lagi 20%, dan ketemunya tuh hanya sekitar 500.000 sekian gitu ya. Jadi lebih murah Lender. Oke, dan paket yang terakhir atau yang ketiga adalah yang namanya paket Ultimate ya. Di DistroKid itu sekitar 89,99, anggap saja 90 ya. $90 kalau kita rupiahkan itu harganya sekitar 1.500.000-an ya. Dan di Lender pun harganya sama 1.500.000-an lebih dikit. Dan kalau kepotong menggunakan link referral itu ya kepotong lagi 20%. Tetapi perbedaan fiturnya tetap ada ya. 1,5 juta rupiah ini kalau di Lender ini berarti dia menggunakan paket yang namanya Studio Essential. Jadi bukan hanya distribusi saja ya. Kalian bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di Lender seperti untuk editing musik ya. Ada fitur masteringnya juga, mastering otomatis, dan berbagai fitur lain. Oke, sekarang kita akan pergi pada bagian fitur ya. Nah, di sini untuk paket-paket yang ada di DistroKid ya, untuk paket Musician ya, dia support satu artis. Di Lender pun sama ya. Untuk paket yang paling murah itu supportnya satu artis. Sedangkan untuk paket yang Musician Plus, dia hanya mendapatkan 2 artis. Sedangkan kalau di Lender, kalau kita lihat untuk paket yang paket Pro ini ya, paket Pro, kita bisa meng-add hingga 5 artis ya. Ini poin pertama, harusnya Lendernya menang 1 poin ya. Sedangkan untuk Ultimate dia bisa 5 artis lebih ya. Sedangkan kalau di Lender itu karena memang tidak ada paket distribution lain selain yang Pro ya. Jadi kita hanya bisa pilih yang Distribution Pro. Karena yang Essential ini sebenarnya bukan fokus pada distribusi ya. Dia distribusi plus beberapa fitur lain seperti mastering dan editing musik, intinya seperti itu. Ya.
Lalu ada customize release date. Ini di Lender juga ada ya. Sama kalau di Pro dia kita bisa melakukan customize release date-nya atau tanggal perilisan album. Sedangkan untuk yang basic sama ya, tidak support. Langsung ada namanya customizable label name ya. Kita bisa melakukan kustomisasi pada nama label kita. Kalau di Lender pun sama untuk yang Pro ya, dan di atasnya sama. Dan untuk yang basic tidak support, sama. Ini pun sama ya, tidak support. Lalu langsung ada daily streaming state ya. Kalau di DistroKid untuk yang basic atau yang paket musician ya biasa itu tidak ada. Sedangkan kalau untuk paket yang plus dan ultimate ada ya. Sedangkan kalau di Lender itu untuk statnya itu tetap ada untuk stat harian, tapi kurang detail gitu aja ya. Kalau kalian ingin mendapatkan stat yang lebih detail, kalian harus berpindah ke paket yang Pro atau di atasnya. Perbedaannya cuma itu. Jadi sudah menang 2 poin di sini Lender ya. Karena meskipun statnya kurang lengkap ya, tapi kita tetap mendapatkan stat harian gitu ya. Lalu berikutnya ada Sings Lyric in Apple Music ya. Ini kalau di Lender memang tidak ada ya, khusus Apple Music itu tidak ada. Tetapi Lender itu bekerja sama dengan yang namanya Music Match ya. Jadi kita bisa menyelaraskan lirik ya menggunakan Music Match ya. Seperti ini, Lyric Management with Music Match, oke. Jadi bisa dibilang imbang ya, oke. Lalu sesuaikan harga iTunes. Ini di Lender tidak ada. Kita tidak bisa menyesuaikan untuk harga yang kita patok di iTunes ya. Jadi otomatis, jadi bisa dibilang ini DistroKid menang ya, karena paket di sini tidak ada di Lender. Kalau kalian memang fokus di iTunes atau Apple Music, kemungkinan ini sangat berguna ya, karena kalian bisa menentukan harga untuk lagu kalian. Lalu berikutnya ada pantau musikmu di Spotify dan Apple Music. Ini maksudnya gue juga kurang paham, maksudnya mantau itu gimana ya. Karena biasanya kalau di Lender ini kita kan juga bisa memantau melalui statistik juga bisa. Lalu kita juga bisa menggunakan Spotify for Artists ya untuk memantau semua musik-musik kita yang ada di Spotify ya. Dan ini maksudnya gimana ya, pantau musikmu di Spotify dan Apple Music. Kalau kalian paham maksudnya ini gimana, bisa langsung komen aja di bawah ya untuk memberi penjelasan. Bedanya apa sih pantau itu maksudnya gimana ya. Lalu ada berbagi file instan 1 terabyte ya. Ini hanya untuk yang ultimate ya. Tapi kalau di Lender ini tidak ada ya, karena memang mungkin beda fungsi dan gue juga nggak tahu apa sih fungsinya berbagi file instan 1 terabyte ini ya. Lalu ada pemantauan RIAA Gold and Platinum, ini pun untuk yang ultimate ya. Dan gue juga kurang paham ini apa fungsinya. Lalu ada mesin pencari untuk info kontak playlist. Ini mungkin kalau kalian butuh ya silahkan. Gue juga nggak terlalu butuh sih karena nggak terlalu paham ini fungsinya apa. Dan di sini ya kita tidak diberi kejelasan lain tentang apakah kita akan juga mendapatkan konten ID dan sejenisnya ya dengan biaya yang sebesar ini. Fitur-fitur apa lagi yang bisa kita dapatkan sepertinya tidak diberitahu. Tapi di bagian atas di sini dikatakan dapat penghasilan 100% royalti, lalu ada pembayaran tepat waktu, lalu kita juga bisa melakukan centang verifikasi di Spotify, di Lender pun ada dan lebih mudah menurut gua. Dan distribusi cepat dan secepat apa ini pun kita tidak tahu ya kalau belum mencobanya, karena di sini tidak ada penjelasan lengkapnya. Kayaknya masih ada yang ditutup-tutupi gitu. Untuk paket-paketannya itu hanya sekedar paket dan apa yang kita dapatkan, sedangkan untuk detail lain tidak dikasih tahu sama sekali. Lalu iklan jabatan, bagian royalti, akses aplikasi seluler, dan fitur promosi gratis. Nah, yang dimaksud fitur promosi gratis ini bagaimana? Kita juga tidak dikasih penjelasan. Kalau cuma sekedar dikasih yang namanya link yang bisa di-share sebagai fitur promosi, di Lender pun ada gitu loh. Itu bukan hal yang bisa dibilang spesial sih ya. Rata-rata ada ya untuk fitur promosi itu. Kita biasanya dikasih link atau kayak pack gitu kan, pack website ya untuk bisa kita share di situ ada lagu-lagu kita. Itu sudah hal yang wajar. Kecuali kalau memang pihak DistroKid mau membantu untuk mempromosikan musik kita ya. Kita nggak tahu juga maksudnya fitur promosi gratis ini gimana karena nggak ada penjelasannya juga. Dan di sini yang jadi pertanyaan besar adalah tidak ada penjelasan tentang konten ID. Akhirnya gue mencari sendiri secara manual dan akhirnya ketemu ya di sini apa itu konten ID dan ini DistroKid ya. Dan ternyata ada penjelasannya seperti ini. Pertama, sertakan sosial media pack di formulir unggahan DistroKid. Kamu akan melihat informasi biaya di sana. Biaya ditetapkan per rilis album atau single. Kamu juga dapat memilih sebuah rilis setelah diunggah di DistroKid jika kamu mau. Dengan kata lain ya,
untuk semua harga di sini, paket yang ada di sini, ini tidak serta-merta menyertakan konten ID, guys. Jadi bisa dibilang ya kurang transparan. Makanya dulu gue juga pernah mempelajari DistroKid, dan kenapa gue nggak pilih DistroKid ya karena itu banyak biaya-biaya di belakang yang kalian kemungkinan nggak tahu gitu. Misal untuk menambahkan konten ID kalian harus membayar lagi per rilis atau per lagu berapa, seperti itu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Lender di sini, kita sudah mendapatkan paket lengkap hanya dengan sekali bayar ya, sesuai dengan paket yang kita punya. Makanya gue sekarang pilihnya di Lender ya. Walaupun untuk yang basic kita mendapatkan YouTube Content ID limited time only, ini kemungkinan ya waktunya terbatas. Jadi kalau kalian mendaftar sekarang, kemungkinan untuk yang basic harga paling murah kalian masih tetap bisa mendapatkan konten ID tanpa ada biaya tambahan apapun. Tapi kemungkinan kedepannya kalau memang sudah dihapus yang namanya juga limited only ya, atau waktu terbatas, kemungkinan nanti bisa jadi ketika kalian membeli yang paket basic ya, paket basic, maka kalian tidak akan mendapatkan lagi yang namanya YouTube Content ID, dan untuk mendapatkan YouTube Content ID kalian harus membayar layanan tambahan. Bisa jadi seperti itu ya. Seperti kemarin waktu gue bilang waktu pertama kali membuat video tentang Lender, kan itu harganya lagi ada flash sale besar-besaran itu. Banyak yang nggak daftar kan. Akhirnya setelah sekarang balik ke harga normal, baru pada tanya-tanya lagi, "Bang, sekarang harganya kok jadi mahal?" Bukan harga mahal, karena ini memang harga normalnya segini kalau di Lender. Dan ini menurut gue masih lebih murah daripada agregator lain pada umumnya. Karena kita membayar segini ini sudah paket lengkap tanpa ada biaya tambahan apapun. Simple kan? Dan satu layanan lagi yang gue cek yang tidak ada di DistroKid yang ada di Lender adalah IC cover song lisensi ya. Jadi bagi kalian yang bermain lagu-lagu cover ya, atau mungkin kalian sering melakukan mix musik ya, melakukan DJ, remix dan sejenisnya, ini akan sangat berguna karena kalau kalian meremix musik atau mengcover lagu seseorang, kalian membutuhkan lisensi tambahan untuk merilis atau mempublikasikan lagu kalian ya yang sebagai cover itu. Dengan kata lain, kalian harus membayar 70.000 per track, dan ini untuk membantu kalian dalam mengurus lisensinya ya, untuk bisa lagu kalian itu dipublish gitu ya. Dan satu lagi ya, fitur di Lender yang tidak ada di DistroKid ya, metadata update ya. Jadi bagi kalian yang membeli paket Pro dan di atasnya, asalkan bukan paket basic ya, kalian bisa melakukan update metadata. Maksudnya update metadata itu gimana sih Bang? Ya seperti mau mengganti cover lagu atau sampul lagu dan sejenisnya ya. Intinya metadata dari lagu ingin kalian perbarui itu bisa ya, asal kalian menggunakan versi yang Pro dan di atasnya. Dan dengan semua yang ada di sini ini ya, sepertinya kita sudah bisa menebak. Kalau gue sendiri, gue pribadi, gue lebih milih Lender ya. Karena dari segi fitur Lender juga lebih lengkap ya, dan dia juga cukup transparan untuk semua fitur-fitur yang kita dapatkan berdasarkan harga yang kita bayar. Sedangkan kalau di DistroKid ternyata yang kita bayarkan ini masih ada beberapa fitur yang kita harus bayar lagi sepertinya ke depannya ya, mungkin seperti konten ID dan sejenisnya ya. Jadi ya terserah kalian aja mau ikut ke DistroKid atau ikut gabung ke Lender. Kalau kalian pengen dapat potongan 20% ketika gabung ke Lender, silakan kalian menggunakan link referral. Dan kalau pengen menggunakan link referral gue, silakan cek aja deskripsi di bawah. Gue bakalan berterima kasih banget ya, karena itu menjadi support juga buat channel ini. Dan nantinya benefit lain, kalau kalian pengen tanya-tanya bisa langsung tanya gue di grup WhatsApp ya, khusus Lender yang udah gue buat juga. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Dan sekali lagi ini disclaimer ya, ini adalah pendapat gue secara pribadi dan secara objektif. Mungkin setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Thank you. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.